Sepatu karbon yang jauh lebih ringan dan jauh lebih cushion dari sepatu pendahulunya. Hoka One One Carbon X3. Sepatu ini diklaim lebih ringan dan lebih cushion dari sepatu pendahulunya. Nah, tapi sebelum itu, gue mau ingetin kalian untuk subscribe dan turn on post notification biar kalian gak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia lari. What's up Runhood family, welcome back to Runhood Running Gear Review bareng gue Satria Sabto. Oke, kita udah ada sepatunya. Hoka One One Carbon X3. Sejak kemunculannya Hoka One One Carbon X di tahun 2019, sepatu ini udah jadi favorit banget buat para pelari, buat para atlet-atlet, buat mencetak rekor-rekor dunia. Kali ini kita ada Carbon X3. Yang dimana ini merupakan seri terbarunya dari Carbon X2. Oke, langsung aja kita ke detailsnya, kita ke specsnya dulu. Start from upper ya. Kalau di sini udah kelihatan jelas banget. Uppernya beda banget sama X1 dan X2. Kalau X1 dan X2 mereka pakai mesh upper. Di X3 ini engineered knit upper. Yang mirip-mirip, mungkin kalau bingung apa sih knit upper itu? Knit upper tuh mirip-mirip kayak kaos kaki gitu ya. Nah, ini tuh diklaim lebih breathable dan lebih membuat kaki kita itu bebas untuk bergerak ya. Jadi tidak sangat nge-lockdown kaki kita ketika kita pakai sepatu ini. Ini kelihatan banget ya di uppernya ini. Nah, kemudian yang kelihatan lagi adalah di tangnya. Di X1 dan X2, tangnya itu kan terpisah dari uppernya. Nah, ini tuh integrated. Yang dimana ini tuh langsung nyambung jadi satu. Habis itu ke heel cup-nya ini yang menarik karena ini tuh extended heel cup. Ini tuh lebih panjang. Jadi ini tuh memungkinkan kaki kita untuk masuknya tuh lebih mudah gitu. Karena extended heel cup ini tuh jauh lebih panjang dan lebih halus dari edisi sebelumnya. Jadi mungkin buat kalian-kalian yang kalau pakai sepatu tuh langsung dimasukin tuh ya, nggak pakai ditali-tali dulu, langsung on the go aja gitu. Atau misalnya kalian triathlon nih gitu, habis dari sepeda mau ke lari, mau transition, langsung masuk nih sepatu karena kalian nggak terkunci dengan heel cup-nya. Kemudian juga ini juga membuat pergerakan kaki di bagian heel tuh jadi lebih bebas gitu. Nggak perlu khawatir untuk kena blister atau heel-nya ini panjang dan kelihatannya tuh kayak keluar gitu ya. Tapi sebenarnya ini tuh cuman outline-nya yang membuat kaki jadi mudah masuk. Dan di sini itu ada paddingnya, ada bumpernya. Jadi heel bumpernya tuh tetap ada gitu. Jadi itu membuat ngelock kaki kita. Oke, kita turun ke midsole-nya. Bagian midsole-nya ini mungkin kalau kalian perhatiin ya, ini tuh kayak nggak ada bedanya dari yang X2 dan X3 gitu ya. Tapi kalau kalian perhatiin detail banget, midsole-nya ini pakai ProFly X. Ini merupakan ProFly yang paling baru. Jadi ini lebih atasnya dari ProFly, yang dimana ProFly X itu jauh lebih cushion dan jauh lebih propulsif atau responsif gitu. Kemudian di sini ada rubberized EVA, yang dimana ini akan membuat sepatu ini tuh jadi lebih grippy gitu ya. Beratnya di ukuran 42 2/3 itu 238 gram. Sepatu ini diklaim 17 gram lebih ringan untuk size men dan 10 gram lebih ringan untuk size perempuan. Kalau kita lihat dari keseluruhan sepatu ini yang modelnya tuh bulky kayak gini dengan stack height 32 di heel dan 27 di toe-nya, sepatu ini tuh kayaknya tuh cocok untuk kalian go marathon to ultra marathon. Kenapa? Karena ini diklaim lebih cushion dari Carbon X2. Tapi cushionnya itu masih terbantukan dengan decompress. Jadi compressionnya oke, decompressionnya juga oke. Nah, dari midsole-nya kemudian kita ke outsole-nya nih. Nah, outsole-nya kan tadi udah rubberized EVA. Nah, satu lagi juga agresif Meta Rocker. Buat kalian yang belum tahu apa itu Meta Rocker ya, gitu. Jadi Meta Rocker tuh merupakan desain sepatu yang kayak melengkung gini. Ini tuh fungsinya untuk membuat natural ride gitu. Jadi ketika kaki kita landing, itu baik di midfoot atau di forefoot kah, atau kalian di heel strike kah gitu. Ini akan menciptakan sebuah natural movement yang membuat kaki kita itu tidak mengeluarkan usaha yang terlalu ekstra untuk propel lagi gitu. Jadi inilah fungsinya di Meta Rocker-nya ini. Kalau dilihat dari bentuknya, kemudian dari beratnya, dari stack height-nya, sepatu ini tuh kayaknya tuh cocok untuk dipakai maraton sampai ultra maraton, sampai mungkin kalian mau lari 300 mungkin 1000 kilo ya, kalau kalian kuat nggak apa-apa ya. Kalau dilihat-lihat juga ya, sepatu ini tuh kayaknya cocok untuk kalian yang suka triathlon nih, karena dari extended heel cup-nya ini memudahkan kaki untuk langsung masuk gitu. Jadi transition dari sepeda
ke lari itu jadi mudah karena dari extended heel cup-nya ini. Jadi kalian nggak kesulitan untuk memasukin kaki kalian. Oh iya, lupa. Apalagi ya yang belum ya? Padahal namanya udah karbon, tapi gue lupa tentang part karbonnya. Yes, masih dengan plate karbon yang sama kelihatan nih. Kalau kalian take a closer look ya, di bagian outsole-nya ini kelihatan banget, karbonnya nih kelihatan banget nih. Tapi selama ini kalian penasaran gak sih? Gak kalian doang, bahkan gue pun penasaran. Kayak gimana sih carbon plate-nya si Carbon X1, 2, dan sekarang 3 ini? Untuk mengetahui bagaimana bentuk atau konstruksi carbon plate dari Carbon X3 ini, kita akan membelah sepatu ini. Penasaran seperti apa bentuknya? Kita akan membelah dan mengupas tuntas konstruksi carbon plate dari Carbon X3 ini di video selanjutnya. Tungguin aja. Jangan lupa untuk follow semua sosial media kita dan mampir-mampir ke runhood.id. Satria Sabto signing out. Thank you for watching. Bye for now.